Waktu adalah entitas yang selalu bergerak maju, mencatat setiap peristiwa dalam sejarah manusia. Berbagai peradaban telah mengembangkan sistem penanggalan mereka sendiri untuk menandai perjalanan waktu. Bagi umat Muslim, kalender Hijriah bukan hanya sekadar sistem penanggalan, melainkan juga cerminan sejarah, keyakinan, dan identitas mereka. Kalender ini membawa kita kembali ke masa lalu, menelusuri jejak-jejak peradaban Islam, dan mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk dunia Muslim saat ini. Sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, masyarakat di sana telah mengenal sistem penanggalan lunar. Sistem ini telah digunakan selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Sistem ini didasarkan pada siklus bulan, di mana satu bulan terdiri dari 29 hingga 30 hari. Setiap fase bulan diamati dengan seksama untuk menentukan awal dan akhir bulan. Mereka menamai bulan-bulan dalam setahun dengan nama-nama yang berhubungan dengan alam, musim, dan peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama ini mencerminkan budaya dan tradisi mereka yang kaya. Misalnya, Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah, dinamai demikian karena pada bulan tersebut umat manusia dilarang berperang setelah bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan pentingnya perdamaian dan refleksi spiritual. Rabiul Awal, bulan ketiga, menandakan datangnya musim semi dengan segala keindahan dan kehidupannya. Bulan ini sering dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah, merujuk pada waktu pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah. Ini adalah waktu yang sangat dinantikan oleh umat Muslim. Sistem penanggalan ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Arab. Ia tidak hanya digunakan untuk keperluan religius, tetapi juga untuk kegiatan sehari-hari. Ia digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk bertani, berdagang, dan bahkan merayakan hari-hari penting. Setiap bulan memiliki makna dan tujuan tersendiri. Nama-nama bulan yang puitis dan syarat makna mencerminkan keterikatan mereka yang erat dengan alam dan lingkungan sekitar. Ini menunjukkan betapa pentingnya alam dalam kehidupan mereka. Namun, sistem penanggalan ini memiliki kelemahan. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk menetapkan tahun yang tetap. Tidak ada tahun yang tetap sebagai patokan. Ini membuat pencatatan sejarah menjadi lebih sulit dan seringkali membingungkan. Peristiwa penting seringkali hanya diingat berdasarkan urutan kejadiannya, bukan tahun terjadinya. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengingat dan mencatat peristiwa sejarah dengan akurat. Hal ini menyulitkan pencatatan sejarah dan administrasi pemerintahan. Meskipun demikian, sistem penanggalan ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Arab. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam menghadapi tantangan dalam pencatatan waktu dan administrasi pemerintahan. Dokumen-dokumen penting hanya mencantumkan bulan dan tanggal tanpa tahun yang jelas. Suatu hari, Khalifah Umar menerima surat penting dari Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basra. Surat tersebut mencantumkan tanggal tanpa tahun, sehingga membingungkan Khalifah Umar. Ia pun berdiskusi dengan para sahabat untuk mencari solusi terbaik. Berbagai usulan pun mengemuka. Ada yang mengusulkan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai awal kalender. Ada pula yang mengusulkan tahun pertama kenabian atau tahun wafatnya Nabi sebagai patokan. Setelah melalui pertimbangan matang, Khalifah Umar akhirnya menetapkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah sebagai awal kalender Islam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan tonggak sejarah yang monumental bagi umat Islam. Hijrah ini bukan hanya tentang perpindahan tempat, tetapi juga tentang perubahan nasib dan masa depan umat. Hijrah menandai babak baru dalam perkembangan Islam, membuka jalan bagi penyebaran ajaran yang lebih luas dan mendalam. Dari masa-masa sulit di Mekah, menuju pembangunan masyarakat Islam yang kokoh di Madinah. Di Madinah, umat Islam menemukan tempat yang aman untuk berkembang. Di Mekah, umat Islam menghadapi penindasan dan kekerasan dari kaum Quraisy. Mereka hidup dalam ketakutan dan tekanan yang terus-menerus. Dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menebarkan ajaran tauhid mendapat perlawanan sengit. Namun, beliau dan para pengikutnya tetap teguh dalam keyakinan mereka. Kaum muslimin hidup dalam tekanan dan kesulitan. Mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan iman mereka. Hijrah ke Madinah menjadi titik balik bagi umat Islam. Di kota ini,
Mereka menemukan harapan baru dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Di kota ini, Nabi Muhammad SAW disambut dengan tangan terbuka oleh penduduknya. Penduduk Madinah, yang dikenal sebagai Anshar, memberikan dukungan penuh. Islam pun berkembang pesat di Madinah. Nabi membangun masjid, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka, serta meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang adil dan sejahtera. Pemerintahan ini menjadi model bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Khattab dengan jeli memilih peristiwa hijrah sebagai awal kalender Islam. Keputusan ini mencerminkan pentingnya hijrah dalam sejarah Islam. Penetapan ini mengandung makna yang sangat dalam. Ini adalah pengingat akan transformasi besar yang dialami umat Islam. Ia mengingatkan umat Islam akan perjuangan, pengorbanan, dan tekad para pendahulu mereka dalam menegakkan agama Allah SWT. Semangat hijrah ini terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini, mengajarkan nilai-nilai keteguhan, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi tantangan. Section 5. Struktur kalender Hijriah mengikuti irama alam. Kalender Hijriah, yang juga dikenal sebagai kalender lunar, didasarkan pada siklus bulan. Satu bulan dalam kalender Hijriah ditentukan berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi, yang memakan waktu sekitar 29,5 hari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam satu bulan Hijriah bergantian antara 29 dan 30 hari. Satu tahun Hijriah terdiri dari 12 bulan, dengan total hari dalam setahun sekitar 354 hari. Hal ini membuat kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi, yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Nama-nama bulan dalam kalender Hijriah pun memiliki makna yang erat kaitannya dengan peristiwa penting dalam Islam dan budaya Arab. Section 6. Fungsi kalender Hijriah, penunjuk waktu bagi umat Muslim. Kalender Hijriah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Ia bukan hanya sekadar sistem penanggalan, melainkan juga penunjuk waktu untuk menjalankan ibadah, memperingati peristiwa penting, dan menjaga nilai-nilai luhur Islam. Salah satu fungsi utama kalender Hijriah adalah menentukan waktu syalat 5 waktu. Waktu syalat ditentukan berdasarkan posisi matahari, yang secara langsung berhubungan dengan peredaran bulan. Selain itu, kalender Hijriah juga digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan, bulan suci yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa. Tak hanya itu, kalender Hijriah juga menjadi penanda waktu pelaksanaan ibadah haji, rukun Islam kelima yang hanya diwajibkan bagi umat Muslim yang mampu. Section 7. Perbandingan kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalender Hijriah dan kalender Masehi merupakan dua sistem penanggalan yang berbeda, yang digunakan oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Perbedaan mendasar terletak pada patokan perhitungannya, yang mempengaruhi cara kita memahami waktu. Kalender Hijriah didasarkan pada siklus bulan yang terdiri dari 12 bulan lunar. Sedangkan kalender Masehi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari, yang juga terdiri dari 12 bulan. Perbedaan ini mengakibatkan selisih sekitar 11 hari antara kedua kalender, yang mempengaruhi penentuan tanggal-tanggal penting. Dalam kalender Hijriah, satu tahun terdiri dari 354 hari, yang lebih pendek dibandingkan dengan kalender Masehi. Sedangkan dalam kalender Masehi, satu tahun terdiri dari 365 hari, atau 366 hari pada tahun Kabisat. Tahun Kabisat ditambahkan untuk menyesuaikan dengan peredaran bumi yang sebenarnya. Perbedaan lainnya terletak pada penetapan awal tahun, yang mencerminkan peristiwa penting dalam sejarah masing-masing. Kalender Hijriah dimulai dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yang merupakan momen penting dalam sejarah Islam. Sedangkan kalender Masehi dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus, yang menjadi dasar penanggalan dalam tradisi Kristen. Meskipun berbeda, kedua kalender ini sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, membantu kita mengatur waktu dan merayakan momen-momen penting. Section 8. Eksistensi kalender Hijriah di era modern. Di era modern ini, kalender Hijriah tetap eksis dan digunakan secara luas oleh umat Islam di seluruh dunia.
Di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kalender Hijriah dijadikan sebagai kalender resmi negara. Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Iran, dan Afghanistan. Di Indonesia, meskipun kalender Masehi digunakan sebagai kalender resmi negara, kalender Hijriah tetap mendapat tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah menetapkan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai hari libur nasional. Penggunaan kalender Hijriah di era modern ini menunjukkan relevansinya dalam kehidupan umat Islam. Section 9. Penutup. Warisan waktu yang mempersatukan umat. Kalender Hijriah adalah lebih dari sekadar sistem penanggalan. Ia adalah warisan berharga yang menghubungkan umat Islam di seluruh dunia dengan sejarah, identitas, dan nilai-nilai luhur agama mereka. Penetapan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai awal kalender Hijriah mengajarkan kita tentang arti penting perjuangan, pengorbanan, dan tekad yang kuat dalam menegakkan agama Allah SWT. Di era modern ini, mari kita lestarikan penggunaan kalender Hijriah dalam kehidupan sehari-hari.